Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma dan sifat-sifatnya ya. Oke, sekarang pengertiannya dulu. Pengertian logaritma itu adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan. Pemangkatan itu eksponen ya, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Besar pangkat dari suatu bilangan pokok ini ya. Besar pangkat ini nih, kita menentukan n ini. Besarnya pangkat ini dari suatu bilangan pokok. Oke. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Ini misalkan ini hasil pangkatnya adalah ini. Dan kita diminta untuk menentukan besar pangkatnya n ini. Oke? Nah, kalau misalkan gini, misalkan kalau pemangkatannya enak nih. 8 adalah misalkan kita diketahui 8x-nya ada 8 atau hasil pangkatnya adalah 8. Berarti yang pangkatnya berapa ya? Berarti 2 pangkat berapa gitu. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oh, berarti 2 pangkat 3. Enak ya. Tapi misalkan nih, bagaimana jika salah satunya adalah ada yang desimal, contohnya 5 pangkat berapa yang hasilnya 2,236. Susah kan? Nah, maka itu kita gunakan logaritma. Nah, bentuk umum untuk logaritma itu adalah jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Oke. A di sini, A-nya di sini. Kemudian log X adalah hasilnya sama dengan pangkatnya N. Oke, untuk log. A itu bilangan pokok atau basis. Syaratnya untuk perpangkatan A bilangan pokok di bawah, tapi untuk log yang di atas ini, pangkat dari log ini ya, dia adalah dinamakan bilangan pokok atau basis. Nah, syaratnya A itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Nih, bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syaratnya X harus lebih dari 1. Kemudian N adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Ini adalah nilai logaritmanya ya. Lanjut. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Contohnya ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 adalah A, 2 adalah N, kemudian 9 adalah X. Kita bentuk dalam bentuk log ya. Maka dalam bentuk logaritma akan menjadi, ingat, A di sini adalah A. Log X, X-nya adalah 9. Kita tulis 9. Kemudian sama dengan N. N adalah pangkat dari ini ya. 2. Oke. Jadi bentuk pangkat dari 3 pangkat 2 sama dengan Jadi bentuk log dari bentuk pangkat ini adalah ini, bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka bentuk lognya adalah 3 log 9 sama dengan 2. Oke, sama aja untuk yang contoh soal lainnya. Lanjut. Ini adalah sifat-sifat logaritma yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal tentang logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Kenapa A log A sama dengan 1? Kita tengok. Oke. Ketika A log A sama dengan 1 misalnya ya. Ketika A log A, misalkan ini A adalah 2, berarti di sini 2 juga ya, sama dengan 1. Kenapa? Ketika 2 pangkat 1 maka sama dengan 2. Oke, dan ingat ya, pangkat 1 N-nya adalah pangkat 1. 2 log 2 sama dengan 1. Oke, paham ya? 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, lanjut. A log X sama dengan A log Y sama dengan
A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log XY. Ya, ketika basisnya sama ini, maka kita kalikan. Kemudian A log X dikurangi A log Y, ketika basisnya sama, maka A log X per Y. Yang keempat, ketika A log X sama dengan, maka ya, C log X per C log A. Syaratnya nilai basis C itu harus sama. Oke, misalkan C-nya 2, yang atas 2, yang bawah 2. Kemudian yang 5, A log X itu sama dengan 1 per X log A. Oke, ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal tentang logaritma. Kemudian yang keenam, A pangkat M log X pangkat N itu sama dengan N per M A log E. Oke, M per N A log X. Kemudian yang ketujuh, A pangkat A log X itu sama dengan X. Oke, kita masuk contoh soal. Ini ada contoh soal 1, 2, 3. Oke, langsung kita bahas ya untuk nomor 1. Untuk yang pertama kita harus cek adalah basisnya. Kalau soal seperti ini, kalau basisnya sama, maka kita bisa menggunakan sifat yang nomor 2 ya. Yang kedua nih, ya, untuk mengetahui hasilnya 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan 2 log 4 dikali 8. 2 log 4 kali 8 berapa? 32. Nah, ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi 2 pangkat berapa nih? 2 ini pangkat berapa agar hasilnya adalah 32. Jawabannya adalah 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Oke? Jadi jawabannya adalah 5. Mencari pangkat yang memangkatkan ya. Kenapa hasilnya 32? Lanjut ya. Itu soal nomor 2. Udah kan ya untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita tidak bisa langsung mengerjakannya karena kamu pasti akan bingung untuk mencari nilai pangkat dari 8 yang hasilnya 32. Sedangkan misalnya 8 pangkat 2 itu 8 kali 8 64. Nah, lalu gimana? Kalau kita perhatikan soalnya dengan jeli, 8 ini merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3. Oke? 2 pangkat 3 dan 32 ini merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 5. Maka ketika kita tulis 8 log 32 itu sama dengan 8 adalah 2 pangkat 3 log 32 adalah 2 pangkat 5. Maka kita ikut ke ini, gunakan sifat nomor 6 ya. Ketika A pangkat M log X pangkat N, maka N per M A log X. Oke, berarti N-nya yang mana? N-nya adalah 5. N per M, M-nya adalah 2, 2 log 2 ya kan? 2 log 2. Oke, ingat ketika 2 log 2 ini berarti adalah 1. 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3. Oke, mudah kan? Jadi jangan pernah melupakan sifat-sifatnya, karena kita menggunakan sifat-sifat logaritma itu untuk mengerjakan log ya. Terus gimana? Sudah mulai greget ya? Soal nomor 3 ini akan membuat teman-teman semakin greget lagi. Perlu teman-teman ketahui, model soal nomor 3 akan sering teman-teman temui pada soal-soal ujian nasional maupun soal-soal seleksi perguruan tinggi loh. Nah, kelihatannya memang cukup rumit ya ketika kita baca ini. Tapi jika teman-teman telah memahami konsepnya, soal ini akan jadi sangat mudah untuk dikerjakan. Jika teman-teman menemui model soal seperti ini, teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma nomor 4. Sehingga pengerjaannya akan seperti berikut ini ya. 2 log 8 itu sama dengan N. 2 log 7 sama dengan N. 16 log 14 berapa? Nah, kita lihat ini kan 16 log 14. Nah, ini kan sama nih. A log X, A-nya adalah 16, log X-nya adalah 14. Oke, sama ya, kita buat C log X per C log A.
C log X per C log A. Nah, kita mau nentuin ininya, 2-nya ini. Nah, kenapa kita memilih angka 2? Dari soal ini kita lihat angka atau basis yang sering muncul, yang paling banyak muncul itu adalah angka 2. 2 ada 2 kali, 8 hanya 1 kali, 7 hanya 1 kali, 16 hanya 1 kali, dan 14 hanya 1 kali. Maka kita pakai basisnya adalah 2. Oke? 2 log 14 per 2 log 16. Oke? 2 log 14 ini ya. Kemudian 2 log 16. Oke? Lanjutkan ya. Nah, untuk 2 log 14 itu sama dengan 2 log 7 kali 2, ya kan? 7 kali 2 14. Ingat nih, lihat nih. Nah, 2 log 14 itu sama dengan 2 log 7 kali 2. Oke. Kemudian yang bawah 2 log 8 dikali 2. Nah, yang di sini 2 log 16. 16 itu adalah 8 dikali 2. Oke? 2 log 7 dikali 2 per 2 log 8 dikali 2. Lanjut ya. 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. Oke? 2 log 7 itu adalah N. Dari soal tadi ya, 2 log 7 itu sama dengan N, 2 log 8 sama dengan M. Kemudian 2 log 2 itu 1, 2 log 2 juga 1. Ini hasilnya. Oke? Bisa dimengerti ya. Dan ini adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan dan silahkan kirimkan jawabannya pada kolom komentar. Semoga jawaban teman-teman benar. Kalau jawaban teman-teman benar berarti materi yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dengan baik. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.